walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalian biasa tidurnya di mana berarti kalau di sini? Di sini Kak, bawah. Di bawah? Ya, kolong Kak kadang. Masuk kolong? Iya. Walaupun ya nggak mau sendiri juga gitu ya, emang siapa sih anak yang mau jauh dari orang tua gitu. Panti asuhan adalah opsi terakhir. Sumber daya yang biasanya sangat terbatas, anak panti itu memiliki kualitas hidupnya yang memang sebenarnya yang tidak baik. Kebahagiaan anak-anak jadi fondasi negeri membangun masa depan. Senyum yang terukir di wajah anak-anak jadi gambaran pemenuhan hak-hak mereka. Tapi, belum semua anak punya senyuman itu. Banyak anak di LKSA, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, atau yang sering disebut panti asuhan, belum menikmati hak-hak dasar untuk bisa tumbuh dengan apik. Noval kembali merajut kehidupannya setelah menginjakan kaki di panti asuhan Kuntum Teratai 6 bulan lalu. Di usia yang masih belia, 15 tahun, Noval telah merasakan getir kehidupan. Ia dibawa ke Jakarta karena hidup tanpa pengasuhan di kampungnya, Pasaman Barat, Sumatera Barat. Berarti udah berapa lama di panti sama Bu Nina? Berapa? Dari Februari. Dari Februari? Asing lah, kan nyaman juga tinggal di sini. Ya pada akrab-akrab semua, baik-baik semua sih. Sejak tinggal di panti asuhan, Noval bisa kembali rutin bersekolah. Ia kini duduk di bangku kelas 2 SMA. Sebelumnya saat masih di Pasaman Barat, ia jarang masuk sekolah karena harus bekerja. Ikut kerja juga udah pernah sih, kerja di pasar, jualan baju gitu. Ya Allah. Ya untuk biaya sekolah aja. Kegiatan kamu nih seharian biasanya ngapain berarti di panti? Ya biasanya sesudah bangun tidur ya bersih-bersih gitu. Saya bersih-bersih ya, anak-anak pada sekolah saya ngeliatin anak TK gitu. Berarti kamu berangkat sekolah jam 12 sampai jam? Sampai jam 3. Ya pulang ke panti, siap tuh ya nonton TV. Nina Agustina, pemilik sekaligus pembina panti asuhan Kuntum Teratai, menceritakan Noval adalah satu-satunya anak panti asuhannya yang berasal dari luar Jakarta. Saat itu, staf panti asuhan Kuntum Teratai yang berasal dari Pasaman Barat prihatin dengan kondisi Noval, anak piatu yang hidup terlunta-lunta. Pihak panti lantas memboyongnya ke Jakarta. Terlantar, bapaknya jarang pulang kan, karena biar dia metikin kelapa sawit di hutan kan jarang pulang ya, jauh kan. Jadi Noval udah biar dia mengembara ke Jakarta gitu, sekolah gitu. Noval adalah satu dari 36 anak asuh panti asuhan Kuntum Teratai, panti yang didirikan keluarga Nina 2004 silam. Sebanyak 21 anak tinggal di panti asuhan ini, sementara sisanya masih tinggal bersama orang tua masing-masing. Satu yang bayi yang 10 bulan itu, yang lainnya mayoritas memang SD, SMP, SMA.
Rabbana ighfir lana wal walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kegiatan rutin anak-anak di panti ini sepulang sekolah adalah mengaji. Setelah itu mereka menghabiskan waktu dengan bercengkrama atau menonton TV. Terkadang anak-anak panti berplesir memenuhi undangan donatur. Sehari-hari ke-36 anak panti ini diasuh 4 orang termasuk Nina. Para pengasuh juga merangkap sebagai staf administrasi panti asuhan. Nina menuturkan, mengurus panti asuhan adalah panggilan hati. Ia tidak punya keahlian khusus mengasuh anak panti selain ilmu yang didapat saat kuliah pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Panggilan kata pergi haji ya, ini jadi petugas ini juga. Soalnya kita tuh memang benar-benar bila ilallah, amanah gitu. Ya memang kita memang ada haknya juga sebagai pengurus ini gitu ya. Berapa persen, ada tuh. Nina bilang, sejauh ini hanya mampu mencukupi kebutuhan dasar anak-anak panti, yakni tempat tinggal, makan, dan sekolah. Ia mengaku sering terbentur masalah finansial. 21 tahun berdiri, panti ini tak punya donatur tetap. Ya, diatur aja, bisa kok. Bisa, bismillah aja. Ya kita irit-irit lah, donatur yang ngasih sembako. Donatur kalau mau datang ke sini, Bu Nina perlu apa gitu. Panti Asuhan Kuntum Teratai kini mengantongi akreditasi C dari Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial pada 2006. Panti asuhan ini punya bangunan 4 lantai berukuran 6 x 29 meter persegi. Ini saya sedang berada di lantai 3 dari Panti Asuhan Kuntum Teratai. Ini adalah selasar menuju kamar ini ya, kamar perempuan ya. Di sebelah sana kamar laki-laki. Ini dalam proses renovasi, jadi agak berantakan nih saudara. Tapi selasarnya sendiri pun, kalau misalnya saya ukur nih saudara, ini sekitar 1 meter ya. Pak, aku izin ke kamar laki-laki ya Pak. Ada 2 kamar tidur di panti ini. Satu ditempati 8 anak laki-laki dengan ukuran 6 x 4 meter. Sempat ngobrol dengan Noval tidurnya di sini. Pengap juga saudara, karena ventilasinya sebelah sana saja. Panas, walaupun bisa dinyalain kipas ya. Satu lagi ditempati 7 anak perempuan dengan ukuran 6 x 6,5 meter. Anak-anak lainnya tidur di selasar lantai 1 dan 2. Ini kalian biasa tidurnya di mana berarti kalau di sini? Di sini Kak, di bawah. Di bawah? Ya, ada yang masuk kolong Kak kadang. Masuk kolong? Iya. Selain kamar tidur, tidak ada ruangan khusus lainnya di lantai 3. Mayoritas kegiatan anak-anak dilakukan di selasar lantai 1. Sementara di lantai 2 digunakan jadi ruang tinggal pembina panti dan dapur. Dan di lantai 4 hanya ada ruang menjemur pakaian. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak, panti asuhan harus menyediakan kamar tidur dengan ukuran 9 meter persegi untuk 2 anak. Panti asuhan juga harus memiliki fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dan aktivitas anak seperti ruang belajar, ruang bermain, ruang olahraga, hingga ruang ibadah. Akreditasinya kan saya C kan ya dapatnya. Kan udah iya C, susah dapat A kan ya. Kan keadaannya begini ya nggak apa-apa. Untuk saya nggak bersemangat untuk maju jadi A, enggak. Pokoknya yang penting kita kenyataannya memang ada anaknya, kita asuh mereka dengan baik, tidak kekurangan gizinya, apanya semuanya, sekolahnya nggak terlantar, itu aja. Dinas Sosial DKI Jakarta menyebut agar bisa dapat akreditasi, panti asuhan harus memenuhi sejumlah komponen persyaratan, mulai dari sarana prasarana, pelayanan kesejahteraan anak, hingga tata kelola organisasi. Tentunya dari dinas akan melakukan pembinaan ya dan pengertian bahwa
bahwa akreditasi itu wajibnya harus A, ya, mengingatkan merawat anak-anak tentunya ada protap-protap yang harus diikutin. Misalnya kita lihat C-nya tuh di mana, misalnya sarprasnya yang kurang, nanti kita lihat bisa nggak kita bantu, atau nggak misalnya C-nya dari mana, administrasi manajemen, artinya apa, SOP-nya misalnya belum lengkap, ya kita bisa bantu untuk melengkapi. Sumber daya manusia yang mengelola dan mengasuh anak panti juga masuk dalam penilaian. Dalam aturan, staf panti asuhan harus punya kompetensi yang memadai untuk memberikan pelayanan kepada anak. Kita berikan pendidikan buat mereka, bagaimana caranya mereka untuk melatih, membina anak-anak tersebut. Kita ajarkan komunikasi yang efektif, bagaimana cara berkomunikasi yang baik terhadap anak, jangan melakukan kekerasan, kasar. Kemiskinan tidak boleh jadi alasan utama penempatan anak di panti asuhan. Tapi nyatanya, panti asuhan jadi tempat penitipan anak-anak dari keluarga miskin. Pasti kangen. Anissa seperti menemukan dunianya saat fokus menggoreskan pensil di atas kertas. Sejak SD, Anissa suka menggambar. Anak berusia 15 tahun ini selalu mencurahkan imajinasinya dengan menggambar di waktu luang. Bagi Anissa, menggambar tak sekadar hobi, tapi jadi pelipur lara sejak ia tinggal di panti asuhan Asaidah, Bogor, Jawa Barat. Waktu aku ngaji, di tempat pengajian aku itu ada gambar kaligrafi. Terus pas dicoba ternyata aku langsung bisa. Terus di situ bantuin guru aku juga ngajar kaligrafi. Sudah 4 tahun Anissa tinggal di panti asuhan. Ia meninggalkan keluarganya di Cigudeg, Kabupaten Bogor untuk tinggal di panti asuhan demi bisa mengenyam pendidikan. Sejak dulu, Anissa punya mimpi sekolah setinggi mungkin. Tapi apa daya, keluarganya tak mampu mewujudkan mimpinya. Karena ekonomi orang tua itu ya. Jadi mama itu emang udah tua sama bapak itu udah tua. Terus aku juga udah pasti punya adik kecil. Jadi aku mau sekolah di rumah. Tapi kalau sekolah di rumah katanya tahu ke biaya tahu enggak. Itu kamu bilang ke orang tua aku ke Asaidah aja deh. Iya. Jauh. Nggak tahu gimana berarti orang yang di rumah sempat kayak nggak usah apa ya udah kamu. Namanya orang tua ya kalau mau ngelarang juga harus punya solusinya kan pastinya juga. Jadi ya mama aku tuh kayak ya gimana lagi gitu, nggak ada solusi lain kalau kamu mau tetap sekolah. Tinggal di panti asuhan, Nestapa menggelayuti batin anak kedua dari 3 bersaudara ini. Baginya, hidup berpisah dengan orang tua sungguh berat untuk dijalani. Walaupun ya nggak mau sendiri juga gitu ya, emang siapa sih anak yang mau jauh dari orang tua gitu. Tapi mau gimana lagi gitu. Pasti kangen. Kemarin dari kampung ngabarin katanya mama dirawat sakit jantung. Anissa, satu dari 40 anak yang tinggal di panti asuhan Asaidah. Separuh dari anak-anak panti itu masih punya orang tua yang berdomisili di Kabupaten Bogor. Mereka adalah keluarga duafa.
tinggal di panti, anak-anak ini jarang pulang ke orang tua. Dalam setahun, hanya 2 kali mereka pulang ke rumah, yaitu saat Tahun Baru dan juga Lebaran Idul Fitri. Putri Elia, pemilik panti asuhan As-Saidah yang akrab disapa Umi Eli mengatakan, tahun 1980-an, panti asuhan As-Saidah didirikan dengan tujuan menyekolahkan anak-anak dari keluarga tidak mampu. Umi Eli adalah generasi ketiga yang mengelola panti asuhan ini. Kalau dulu sih zaman Bapak itu masih mencari ya, karena misalnya baru berdiri itu masih mencari anak-anak yang mau sekolah jauh dari orang tua, sekolah gratis, semua free, ditanggung di sini semua. Umi Eli mengatakan kondisi ekonomi tak memungkinkan bagi anak-anak panti asuhannya untuk sering pulang ke rumah. Cuman kalau misalnya pulang dulu nanti ke sini lagi nggak ada ongkosnya gitu. Pengalaman Umi Eli selama ini, ramainya anak yang tinggal di panti jadi pertimbangan bagi para donatur. Menurutnya, donatur seringkali berkunjung mendadak, menanyakan keberadaan anak-anak panti. Kalau dulu sih kata Bapak, misalnya si anaknya harus dekat sama orang tuanya, kita yang misalnya bantu untuk misalnya yatim harus tetap tinggal sama ibunya, jangan dijauhkan mungkin sama orang. Tapi kalau kondisi seperti itu nanti kalau donatur kesini nggak ada anak-anaknya seperti apa? Apakah donatur itu akan percaya kalau misalnya kita benar-benar membantu anak yatim yang tidak tinggal di sini? Kalau misalnya sidak kan, kalau donatur kan kadang anak-anaknya berapa? Mana anak-anaknya? Kan begitu kan. Dinas Sosial Kota Bogor mencatat di wilayahnya ada 44 panti asuhan. 11 diantaranya melakukan pengasuhan di dalam panti, lainnya memberikan pengasuhan di luar panti. Menurut Dinsos, anak-anak yang mendapat pengasuhan di dalam panti memang harus tinggal di panti meski masih punya orang tua. Memang kalau dalam panti itu si anak itu tinggal nanti setelah sekolah mereka biasanya dikirim ke orang tuanya. Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Puskapa Universitas Indonesia menyorot salah kaprah dalam menempatkan anak di dalam panti asuhan. Riset terakhir saya untuk disertasi saya tuh di tahun 2020 memang panti asuhan mengakui sebagian mungkin 80-90% anak yang masuk ke dalam panti masih memiliki orang tua. Alasan mereka ke panti adalah agar bisa makan dan sekolah. Tapi sebenarnya di dalam panti asuhan itu nggak seindah itu ya, anak mengalami kesepian, belum nanti ada bullying ya dari senior, belum nanti ada kekerasan fisik juga, dan tadi harus ada perubahan paradigma juga terutama dari masyarakat, terutama mereka yang jadi donatur sebenarnya sih. Karena kan kalau mungkin ya dengar gitu ya, ada nanti yang suka bilang gini, kalau anaknya nggak di panti, donatur nggak mau ngasih uang. Agastya, Direktur Puskapa UI yang juga dosen Departemen Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI menegaskan, transformasi dari pelayanan berbasis panti ke pelayanan berbasis keluarga harus dilakukan. Dalam Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial, keterpisahan anak dengan keluarga harus dihindari. Pengasuhan berbasis keluarga adalah yang utama. Dalam aturan itu juga disebutkan kondisi ekonomi dan kemiskinan tidak boleh jadi alasan untuk memisahkan anak dari keluarga dan menempatkannya di panti asuhan. Dinas Sosial dan panti asuhan harus bisa memetakan kebutuhan pengasuhan anak. Pengasuhan berbasis panti ini adalah pengasuhan bentuk terakhir. Kita harus dorong bahwa harus ada pencegahan. Memang harus pada peningkatan kemampuan keluarga sih gitu ya, baik secara ekonomi maupun kapasitas parenting. Bagaimana pemerintah mengawasi pengasuhan dan menjamin kesejahteraan anak-anak panti?
Kesejahteraan anak di panti asuhan tidak bisa ditawar. Untuk memastikannya, tata kelola organisasi hingga pengasuhan harus ditegakkan. Pelayanan di panti asuhan tidak bisa hanya bermodal niat baik. Negara telah mengatur semua aspek pengelolaan panti asuhan guna menjamin hak-hak anak terpenuhi, mulai dari perizinan hingga akreditasi. Tidak bisa serta mereka mengadakan atau melakukan itu sekehendak hati ya. Tapi ini karena ini menyangkut nyawa manusia dan tumbuh kembang ke depannya, jadi tetap mereka harus paham dan harus tahu terkait dengan bahwa ini perlu pengawasan, perlu regulasi, perlu bahwa dia melaksanakan layanan itu tidak seenaknya sendiri tapi berdasarkan aturan. Tercatat ada 14 ribuan panti asuhan di seluruh Indonesia saat ini. Sebanyak 12.000 di antaranya sudah terakreditasi. Mayoritas terakreditasi C atau cukup. Sesuai Permensos nomor 5 tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, izin operasi harus diperbarui 3 tahun sekali. Sementara untuk akreditasi perlu diperbarui dengan jangka waktu sesuai peringkat. Akreditasi penting untuk memastikan peningkatan pelayanan pengasuhan anak. Kementerian Sosial mengeklaim saat ini sedang membenahi masalah perizinan panti asuhan. Kami tentunya memulai dari bagaimana legalitas dari lembaga tersebut atau panti ini sehingga mereka dalam pelaksanaannya tidak melakukan hal-hal justru yang kontraproduktif atau yang tidak sesuai dengan harapan kita semua, yaitu bahwa anak terpenuhi aspek kepengasuhannya. Dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, ada sederet sanksi bagi panti asuhan yang tidak taat pada aturan perizinan, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional. Puskapa UI menegaskan, pemerintah tidak boleh lengah mengawasi operasional panti asuhan. Hasil riset Puskapa UI tahun 2015 menggambarkan realitas kehidupan anak panti asuhan masih jauh dari sejahtera. Jadi dengan sumber daya yang biasanya sangat terbatas, memang kemungkinan besar anak panti itu memiliki kualitas hidupnya yang memang sebenarnya yang tidak baik ya gitu ya, karena yang terpenuhi itu adalah hanya kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti tadi makan, pendidikan seadanya gitu ya, pendidikan dasar dan juga misalnya pendidikan agama sebagai tambahan gitu ya, dan mereka itu sebenarnya sangat rentan sekali gitu ya karena hidup dalam kelompok yang cukup besar dengan sangat sedikit sekali pengawasan. Kami lebih mengingatkan mereka berikan layanan sesuai dengan kemampuannya, jadi tidak harus menambah anak ataupun kalau memang nggak mampu, nggak layak, ya nggak usah melayani, dalam artian seperti itu. Kita harus berani, jangan sampai nanti anak di situ menjadi kontraproduktif. Anak yang harusnya di luar aman atau nyaman atau tumbuh kembang dengan baik, dengan segala, pas masuk ke LKS malah jadi memperburuk, itu yang tidak kami harapkan. Lalu, bagaimana pengawasan terhadap panti asuhan yang dilakukan negara? Kami selalu melakukan monitoring aktivitas panti dan non-panti yang kami singkat dengan kegiatan MAPAN. Kita melakukan visitasi secara bergantian kepada LKS yang sudah terdaftar di kami di Dinas Sosial untuk melihat secara langsung kondisi dan pelayanan yang diberikan. Setiap anak berhak menjalani hidup dengan penuh rasa aman dan lingkungan yang penuh kasih sayang. Senyum setiap anak adalah harapan. Keseriusan negara memperbaiki tata kelola panti asuhan diperlukan sebagai jaminan perlindungan atas hak dan kesejahteraan anak-anak panti asuhan.